Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Istirahat siang, makan siang, belum bisa berhenti ngerokok. Ya Allah, gimana caranya berhenti ngerokok? Oke, yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya, silakan jangan segan-segan Anda untuk subscribe, like, dan share. Kalau Anda kurang paham dengan penjelasan saya, Anda boleh bertanya di kolom komen. Tetapi biasanya saya menjawab. Kalau sudah ada di video saya, ya saya tunjukkan, sudah saya bahas gitu. Nah, begini ya rekan-rekanku, usaha apapun kan sudah Anda lakukan untuk lepas dari yang namanya anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, ya. Mungkin gonta-ganti obat, ganti herbal, ganti dokter, ke tabib, bahkan ke dukun, ya atau tidak? Itu pengalaman saya. Iya, saya ke dukun. Tetapi itu sebenarnya ya nggak diperbolehkan kalau kita ke dukun dan percaya apa omongannya dukun itu kan. Nah, tetapi yang jadi catatan di sini, kita itu udah sakit lama. Apapun jalan kita tempuh, ya atau tidak? Entah itu jalannya itu menyimpang atau tidak. Nah, ya saya nggak munafik. Nah, yang jadi persoalan di sini, usaha kalau sudah kita lakukan, ikhtiar apapun, baik insani maupun nilai, kalau sudah kita lakukan dan kita belum mendapat kesembuhan, itu berarti kan mentok, ya atau tidak? Nah, ini saatnya Anda harus berpikir secara logika. Pahami bahwa sakit Anda itu adalah benar-benar sakit medis, bukan yang namanya disandet orang, diguna-guna orang, atau yang lain. Sadarilah bahwa sakit yang Anda derita ini adalah penggugur dosa Anda apabila Anda menghadapi dengan sabar. Makanya saya sering menyarankan Anda untuk istilahnya yaitu nikmati prosesnya itu. Nah, kalau Anda sudah mentok, sekarang saatnya Anda berguru pada diri Anda sendiri sebelum Anda berguru sama orang lain. Karena dengan berguru sama diri Anda sendiri, misalnya begini, oh saya paham, kalau saya melakukan ini kok begini ya, kalau saya melakukan begini kok begini ya, kalau saya sering makan ini kok begini ya, terus saya kalau sering mikir begini kok sensasi saya kok begini ya, dan sebagainya. Nah, itu berarti Anda belajar dari diri Anda, bukan menebak-nebak ya, sudah belajar dari diri Anda. Nah, pembelajaran yang Anda dapatkan dari diri Anda boleh menyimpulkan, digabung dengan Anda punya guru lagi, yaitu orang lain, seorang motivator, seorang mentor. Nah, itu Anda gabungkan. Yang jadi persoalan di sini, mana yang lebih berperan? Yang lebih berperan adalah Anda itu harus belajar dari sakit Anda sendiri. Mungkin cara saya, penyembuhan saya tidak cocok untuk Anda. Nah, disitulah nanti suatu saat kalau Anda sudah mempelajari di diri Anda, nanti Anda akan menemukan cara tersendiri, tip tersendiri, strategi sendiri untuk menyembuhkan sakit Anda. Anda bisa mendapatkan tip-tip itu dari sakit Anda, dari diri Anda, dari Anda mempelajari pada kondisi Anda. Gitu. Memang sakit ini nggak bisa kita tebak. Misalkan kita kadang relax, tiba-tiba muncul. Nah, itu saya yakin kok, itu pasti masih ada ganjalan di pikiran Anda atau sesuatu yang masih menyelubungi di kehidupan Anda. Misalnya luka batin, trauma, dan sebagainya. Kebanyakan ini adalah luka batin dan trauma. Begitu. Kalau ada susah bangkit dari itu semua ya, kebanyakan itu berasal dari luka batin atau yang namanya trauma juga. Nah, disitulah Anda bisa belajar dari diri Anda. Oh, saya begini-begini. Nah, kalau sudah ada belajar dan tidak bisa menemukan,
Alangkah baiknya Anda punya seorang motivator, seorang mentor, gitu. Dari mana Pak saya mendapatkannya? Mungkin ada tetangga Anda yang pernah mengalami sakit seperti Anda, bisa. Dari YouTube, bisa. Ataupun dari psikolog, atau seorang ahli hipnoterapi, atau bahkan langsung ke psikiater. Nah, tetapi yang jadi catatan juga di diri saya, bahwa sebenarnya yang mengenal sakit ini, yang Anda alami, yang Anda rasakan, itu Anda sendiri. Ya. Mungkin Anda pernah merasakan sensasi yang tidak bisa Anda ungkapkan pada orang lain. Hanya diri Anda yang mengerti. Begitu. Begini, kok begini? Orang lain yang nggak pernah alami itu nggak bakal tahu. Nah, itu bisa Anda pelajari. Kenapa ya kok begini jadi begini? Nah, itu. Nanti suatu saat, kalau Anda sabar, Anda bisa belajar dari diri Anda, dari sakit Anda, nanti Anda akan menemukan cara tersendiri, strategi tersendiri. Nah, ujung-ujungnya nanti kesembuhan Anda itu dari diri Anda sendiri. Nanti Anda boleh buktikan lah ya, sembuhnya Anda itu ya, nanti itu bisa berasal dari diri Anda sendiri, dari pikiran Anda sendiri, dari taktik Anda sendiri yang Anda temukan. Begitu. Makanya disinilah kita harus belajar berguru sama diri kita sendiri sebelum berguru sama orang lain. Gitu ya. Maksud saya tahu ya, Anda semua ya, semoga Anda tahu. Karena apa? Kalau Anda masih merasakan sensasi ini, Anda misalnya konsultasi, curhat sama siapa, ya Anda plong. Itu hanya sesaat. Setelah itu Anda ada juga sensasi itu muncul lagi. Nah, disitulah Anda memang harus belajar dari diri Anda dulu. Pelajari sakit Anda dulu. Dapatkan edukasinya dari siapapun ya. Dari misalnya edukasinya bisa dari buku. Yang penting Anda tahu sifat sakit ini itu bagaimana, cara kerjanya itu bagaimana. Nah, setelah Anda tahu, nanti belajarlah, pelajari yang ada di diri Anda. Nah, nanti sehebat apapun usaha Anda, ujung-ujungnya Anda sendiri kok yang bisa menyembuhkan diri Anda. Yaitu dari mana? Dari pembelajaran di diri Anda sendiri. Nah, taktik dan strategi itu akan Anda temukan sendiri. Gitu. Ya, asalkan ya Anda ya kalau sudah tahu sakit ini adalah misalkan ya pola hidup saya, pola makan saya, pola pikir saya, pokoknya pola hidup lah ya. Nah, itu Anda harus sadar. Yang penting Anda sadar kalau sakit ini ya memang ditimbulkan dari diri Anda sendiri. Ingat, tubuh Anda itu ada alam semesta. Tubuh Anda itu alam semesta, tapi alam semesta kecil. Yang merusak alam semesta besar ini, ya, dunia ini, itu siapa? Manusia kan? Nah, sama dengan diri Anda, alam semesta kecil. Yang merusak siapa? Diri Anda sendiri. Nah, itu. Makanya Anda belajar dari diri Anda sendiri dulu. Oh, kalau saya begini jadi begini ya. Kok saya begini-begini ya? Pelajari itu. Nanti strategi itu Anda akan temukan sendiri, gitu. Dan ujung-ujungnya Anda sembuh dengan cara Anda sendiri. Kalau memang cara saya tidak cocok untuk Anda, gitu. Ini saya menyampaikan ini karena ya pengalaman saya begitu. Saya berobat, gonta-ganti dokter, ganti herbal, ke dukun, ke tabib dan sebagainya. Ujung-ujungnya saya bisa menemukan cara saya tersendiri. Tentunya ada mentor juga ya, ada mentor, ada motivator, ada sebuah edukasi. Tapi sebelum Anda berguru sama orang lain, bergurulah pada diri Anda, gitu ya. Semoga Anda paham. Ini ilmu kelas tinggi ya. Kalau nggak sama Anda nggak saya bibirkan loh. Jadi inti dari semua yang saya bicarakan di sini, nanti ujung-ujungnya Anda akan sembuh dengan cara Anda sendiri. Itu titik ya. Mau pakai obat apa, mau pakai herbal apa, mau pakai cara apa, nanti Anda akan temukan sendiri. Gitu ya. Selain Anda juga harus sharing sama orang lain juga, menimba ilmu sama orang lain. Tetapi pelajari dulu loh sakit Anda ini. Ya, pelajari dulu. Karena apa? Kalau Anda berguru sama orang yang tidak memahami akan
keadaan Anda susah, maka pahami dulu keadaan Anda, baru Anda yaitu ya, berguru sama orang lain. Pahami, bergurulah sama diri Anda, setelah itu bisa berguru sama orang lain. Nah, itu sifat dari sakit psikosomatik itu hampir sama, tetapi cara penyembuhan itu berbeda-beda. Karena apa? Kenapa bisa berbeda-beda? Karena kebanyakan orang ini sembuh biasanya itu menemukan ilmu yang didapatkan dari dirinya, begitu. Saya jelaskan, semoga Anda paham ya, semoga Anda paham, karena ini memang harus bertatap muka ya. Begitu. Percayalah sama saya bahwa sakit Anda itu akan sembuh. Nggak usah Anda putus asa, selalu mengeluh itu tidak memecahkan masalah ya. Pokoknya tenang saja. Ya memang ini susah, tetapi bisa kita latih gitu. Pokoknya Anda tetap semangat. Kalau masih ada semangat, saya yakin Anda pasti sembuh. Yang penting ada semangat, yakin di diri Anda, tetap sabar, ikhlas, tetap ikhtiar insani maupun ilahi gitu. Ya, oke. Saya akan kembali ke kantor. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.